mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik amalan. Di antara sebaik-baik amalan, Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada para ulama yang menjelaskan sebaik-baik kalian yang mengajar dan belajar adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya dan mengajarkannya. Maka kita belajar Al-Quran, kita mengajarkannya, baik mengajarkan membacanya atau belajar dan mengajar bagaimana membacanya, belajar dan mengajar memahaminya, belajar dan mengajar bagaimana mengamalkannya, adalah sebaik-baik aktivitas. Sebaik-baik aktivitas belajar dan sebaik-baik aktivitas mengajarkan. Dan ini bukan satu hal yang muskil karena Al-Quran adalah sebaik-baik kalam. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadis, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Maka mengajarkan sebenar-benar perkataan adalah sebaik-baik atau mengajarkan belajar sebaik-baik perkataan. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menurunkan bukan hanya untuk kita sekedar kita baca saja. Betul membacanya mendapatkan pahala. Dalam setiap hurufnya kita mendapatkan 10 kebaikan. Dan ini khusus untuk Al-Quran. Paham tidak paham kita dengan Al-Quran, kita mendapatkan satu hurufnya 10 kebaikan. Namun lebih daripada itu Allah mengatakan liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab, agar ditadabburi ayat-ayatnya dan agar diingat, agar dipelajari oleh orang-orang yang memiliki akal pikiran. Allah menginginkan kita untuk mengambil petunjuk dari Al-Quran. Dan petunjuk tentunya tidak akan bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak mempelajarinya. Kita tidak mentadaburinya, kita tidak mengamalkannya. Sekedar dibaca saja, apalagi sekedar punya Al-Quran saja, yang kemudian dibaca hanya ketika Ramadan saja. Itu pun sudah alhamdulillah. Kadang tidak pernah dibaca sama sekali Al-Quran. Mungkin kadang-kadang ada orang punya banyak Al-Quran, tapi tidak dibaca, tidak dipelajari, apalagi diamalkan. Bahkan itu bisa menjadi penyia-nyiaan terhadap Al-Quran. Berkata Nabi SAW, Al-Quran akan menjadi hujjatun laka au alaika. Hujjah yang akan membela di hari kiamat nanti. Yang akan membela seorang. Ketika dia mempelajarinya, ketika dia mengamalkannya, ketika dia betul-betul mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, hujjah yang akan membela kita. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Namun ingat, Nabi SAW juga mengatakan au alaika, atau bisa jadi Al-Quran itu menjadi hujjah yang akan menuntut kita di hari kiamat. Menuntut kita di hari kiamat. Kita punya Al-Quran tapi tidak dibaca tapi tidak dipahami tapi tidak diamalkan, bahkan terkadang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan isi kandungan Al-Quran. Hujjatun alaika.